Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Novita dengan NIM 2506463. Saya dari sesi 194 dengan program studi D3 Teknik Listrik, Departemen Teknik Elektro, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan bertemakan pendidikan berkualitas. Latar belakang dari pendidikan berkualitas adalah pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Dalam lingkup global, urgensi pendidikan tercermin dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDG 4 menekankan pentingnya pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata bagi semua kalangan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang untuk menumbuhkan karakter, meningkatkan keterampilan, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Penulisan dari artikel ini yaitu penulisan pendahuluan ini bertujuan untuk menggambarkan urgensi pendidikan berkualitas dalam kerangka SDG 4 serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat pencapaiannya di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga bermaksud untuk memberikan pemahaman awal mengenai pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami isu tantangan dan peluang yang ada, pembahasan lanjutan diharapkan mampu menyumbangkan perspektif dan gagasan yang bermanfaat untuk perbaikan sistem pendidikan nasional. Pembahasannya 1. Tantangan struktural dalam pemerataan dan kualitas pendidikan. Masalah utama dalam pencapaian SDG 4 di Indonesia terletak pada ketimbangan kualitas pendidikan yang masih terasa jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian oleh Surya Darman dan Jones pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kesenjangan fasilitas belajar, distribusi guru, serta akses teknologi digital memperburuk kualitas pendidikan di daerah tertinggal. Selain itu, hasil PISA 2022 memperlihatkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata. Kondisi ini menegaskan bahwa penyediaan pendidikan berkualitas membutuhkan pembenahan menyeluruh tidak hanya pada aspek kurikulum, tetapi juga peningkatan kapasitas guru, sarana belajar, dan pemerataan akses pendidikan. 2. Peran guru dan kurikulum dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Kualitas guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran. Studi oleh Darling Hammond pada 2020 menemukan bahwa kompetensi pedagogis dan profesional guru berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Di Indonesia, tantangan terkait kompetensi guru masih ditemukan termasuk kurangnya pelatihan berbasis teknologi dan minimnya kesempatan pengembangan profesional berkelanjut dan dari Hadi dan Yuliana pada 2021. Pendidikan abad ke-21 dan kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja saat ini menuntut kompetensi yang lebih kompleks, meliputi literasi digital, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta kolaborasi atau Trilling dan Fadal dari 2009.
Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, peserta didik perlu memiliki keterampilan adaptif agar mampu bersaing secara global. Penelitian oleh UNESCO pada 2021 menunjukkan bahwa negara dengan pendidikan berkualitas dan akses ke pelatihan keterampilan yang baik cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. 4. Peran mahasiswa dalam mewujudkan SDG 4. Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan. Mereka dapat berkontribusi melalui kegiatan pengabdian masyarakat, inovasi pendidikan berbasis teknologi, penelitian yang berfokus pada isu pendidikan, serta advokasi terkait pemerataan akses pendidikan. Dari Arifin 2021. Selain itu, mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus juga dapat berperan dalam menciptakan kegiatan edukatif yang mendukung literasi digital dan literasi dasar masyarakat. Kemudian penutup. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu pendidikan berkualitas merupakan elemen fundamental dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam sistem pendidikannya, namun berbagai tantangan seperti ketimpangan akses, kualitas guru, rendahnya literasi, dan kesenjangan digital masih memerlukan perhatian. Untuk mencapai SDG 4 diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Saran rekomendasi 1. Pemerintah harus memperkuat pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah triti. 2. Peningkatan pelatihan guru perlu dilakukan secara berkelanjutan dan merata. Kurikulum harus adaptif dan terhadap perubahan global. 4. Penguatan literasi dan numerasi harus menjadi prioritas nasional. 5. Pemanfaatan teknologi harus ditingkatkan secara inklusif. 6. Kemitraan antara pemerintah dan dunia industri perlu diperluas untuk mendukung pendidikan vokasional dan digital. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.